Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah ini dia, jadi ceritanya aku tuh mau bersih-bersih dulu ya teman-teman. Mau elap-elap, pokoknya mau hempaskan semua debu yang ada di rumah ini. Nah itu aku mulai dengan aku bersih-bersih untuk area meja TV aku. Itu mau aku elap-elap dulu, karena emang dari pertama beli itu kemarin belum ada aku elap-elap. Jadi ini mau aku elap-elap dulu, sekalian juga aku mau elap-elap bersih-bersihin yang lainnya. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah teman-teman, jadi aku mau cerita sedikit nih. Aku lagi berusaha untuk belajar konsisten gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku pengen belajar konsisten untuk upload setiap hari dan selalu di jam 7 pagi gitu. Jadi selama ini tuh aku kalau upload video itu nggak nentu ya, kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang juga malam gitu. Jadi aku nggak mau kalau misalnya teman-teman itu pada bingung gitu ya. Makanya di sini aku lagi mau belajar konsisten untuk bisa upload video itu di setiap jam 7 pagi gitu. Jadi kemarin tuh aku ada lihat videonya Bunda Twin gitu. Aku dengerin tuh ya, Bunda Twin itu cerita kalau dia itu misalnya kalau apa itu selalu stok video. Jadi video yang udah di-upload ke YouTube Studio itu udah banyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya besoknya dia itu mager, dia bisa leye-leye, bisa tenang-tenang karena stok videonya itu udah ada gitu. Jadi tinggal di public gitu aja. Jadi aku pengen ngikutin trik dari dia gitu ya teman-teman. Jadi biar aku bisa konsisten gitu. Ya bantu doanya semoga aku itu bisa seperti beliau ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku mau bersih-bersihin dulu untuk jendela aku. Jadi udah lama juga nih aku nggak bersih-bersih, nggak lap-lap untuk area jendela ini ya teman-teman. Jadi udah dari kemarin-kemarin nih ya aku ada niatan buat bersih-bersih ini, buat ganti-ganti gorden. Tapi entah kenapa ya kok mager itu selalu melanda. Apalagi di daerah Medan ini tuh lagi musim hujan, ya udah makin aja tuh magernya makin menjadi-jadi gitu. Tapi untuk hari ini tuh aku tekadkan, bulatkan itu untuk semangat gitu ya teman-teman. Jadi aku langsung gerak buat ngerjain ini semua. Jadi aku di sini tuh posisinya udah masak, udah bersih-bersih rumah juga, udah ngepel. Jadi di sini aku tinggal ya pokoknya tinggal aku ngelap-ngelap ini ya, bersih-bersihin jendela ini, ganti-ganti gorden gitu. Nah, ini aku mau ganti gorden yang satunya lagi. Untuk yang sebelahnya tadi itu udah selesai aku bersihin. Ini aku mau bersihin untuk yang sebelahnya lagi. Dan di sini gordennya ini tuh juga udah lama banget nggak aku ganti. Jadi itu udah banyak banget debunya yang nempel di gorden. Jadi kemarin waktu aku cuci gordennya itu udah kuning gitu warna airnya ya teman-teman. Ya ampun, jangan ditiru ya, itu aku sempet lucu juga ngelihatnya, saking malesnya tuh ya ngelihat sampai si air rendaman gordennya itu sampai warna kuning. Itu berarti udah kotor banget gitu ya teman-teman. Dan ini seperti biasa aku lap-lapnya itu aku semprot pakai cairan pencuci piring gitu ya teman-teman. Aku nggak punya cairan buat lap-lap jendela, jadi aku semprotnya itu pakai cairan pencuci piring aja. Dan itu yang biasa aku buat nyemprot meja dapur aku. Nah itu dia, aku pasang juga gordennya yang baru dari lemari gitu ya. Jadi jangan salfok, karena gorden aku ini kemarin itu aku beli di Shopee dan ternyata itu aku salah order gitu ya teman-teman. Itu salah ukuran. Jadi daripada sayang gak kepake, itu aku akalin, aku potong dan aku sambung gitu ya teman-teman. Makanya itu di bagian tengah gorden itu ada terlihat kayak sambungan gitu, kayak jahitan gitu ya teman-teman. Yang penting masih bisa dipakai lah ya. Dan ini lanjut lagi, ini aku mau bersihin dulu untuk pintu-pintu rumah aku. Jadi seperti biasa ya, aku kalau bersih-bersih itu sekaligus juga bersihin pintu. Jadi di bagian sela-selanya ini terlalu banyak banget untuk debunya ya. Jadi aku bersihin. Jadi kalau udah semangat ya seperti ini ya, kayaknya semuanya tuh mau dibersihin gitu. Tapi kalau udah mager ya ampun, mau bergerak itu kayaknya kok males sekali ya teman-teman. Jadi aku biasanya tuh kalau lagi mager itu selalu nyari mood booster aku
buat semangat gitu. Itu aku selalu nontonin video teman-teman gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman tuh biasanya gimana nih cara mengatasi magernya itu, boleh komen-komen di bawah ya. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah tadi untuk bagian dalam itu udah selesai, jadi aku lanjut ke bagian luar ya. Untuk jendela bagian luar itu juga udah selesai, dan pintu bagian luar juga udah selesai. Jadi lanjut lagi nih, aku mau bersihin untuk pagar aku. Jadi di sini aku bersihinnya itu aku sikat-sikat gitu ya teman-teman, karena emang udah tebel banget untuk si debu-debunya. Karena rumah aku itu terlalu mepet banget dengan jalan, jadi kalau banyak kendaraan lewat itu debunya langsung nempel gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah terlalu lama banget nggak aku bersihin, makanya ini debunya banyak banget gitu. Jadi ini ya udah aku langsung bersihin aja, aku sikat-sikat gitu. Jadi ini karena aku siram-siram pakai air gitu, ini sempat tergenang gitu air di pinggiran jalan rumah aku ya teman-teman. Di depan rumah aku itu sempat tergenang air gitu becek. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, karena emang di sini aku bersihinnya itu emang harus disiram-siram pakai air. Karena kalau nggak disiram-siram banyak pakai air gini tuh kayaknya kurang afdol bersihnya ya teman-teman. Makanya di sini aku siram-siram aja ya, nggak peduli, biarin aja lah ya, ntar juga bakalan kering juga itu jalanan gitu. Nah itu lanjut aku langsung ke bawahnya gitu ya. Jadi untuk pagar rumah aku itu ada 3 meter ya, karena emang kontrakan aku ini buka 3 gitu dari depan. Jadi ya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu capek lah kalau untuk ngebersihinnya. Oh ya, aku udah lama nih nggak sapa teman-teman. Aku mau sapa teman-teman dulu nih. Buat teman-teman nih yang baru pertama kali nontonin video aku, baru pertama kali nemuin channel aku ucapin selamat datang. Halo, perkenalkan aku Fitri Budianti, seorang ibu rumah tangga berasal dari Medan. Dan buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku, yang udah selalu baik hati untuk nge-share setiap video aku di tab komunitasnya, itu aku ucapin terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah memberikan komenan positif ataupun gak komen, buat teman-teman semuanya pokoknya yang udah baik hati banget, itu aku ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga yang udah follow IG aku, itu aku ucapin terima kasih banyak. Yang belum follow itu bisa follow IG aku ya, username-nya itu mami_nazli. Kalau mau klik linknya itu bisa klik link di deskripsi box. Ntar yang udah follow pasti bakalan aku follow back. Nah ini lanjut lagi, aku mau bersihin kipas angin juga. Jadi kipas angin ini tuh udah kotor juga ya teman-teman, jadi sekalian aja aku mau bersihin. Jadi seperti yang aku bilang itu, aku kalau udah lagi semangat, lagi rajin, itu aku kalau bisa bersihin semua gitu ya teman-teman. Ya pokoknya tergantung dengan keadaan badan ya. Kalau misalnya masih semangat, masih tahan gitu, aku lanjut aja buat ngebersihin semua yang bisa aku bersihin. Tapi kalau misalnya aku tuh udah capek, itu ya udah aku udahin aja gitu ya. Pokoknya tetap kita sendirilah yang tahu untuk kapasitas diri kita gitu. Nah itu aku buka dulu untuk penutup bagian depannya, dan aku buka juga untuk baling-balingnya. Jadi di sini mau aku cuci juga di belakang gitu ya teman-teman, aku cuci pakai air mengalir. Nah itu jangan salfok juga sama kucing aku, yaitu kucing anak-anak aku si Jamila. Itu emang kalau siang, kalau misalnya kita lagi aktivitas, lagi buka pintu, itu emang dia diletakin di kandang gitu. Jadi karena kalau kita nggak letakin di kandang, dia bakalan lari ke sana kemari, takutnya dia itu lari ke jalan gitu. Makanya itu kita masukin ke dalam kandang. Jadi kalau misalnya kita pas lagi tutup pintu, baru deh itu kita lepasin di dalam rumah gitu. Nah itu dia, aku lagi cuci dulu. Aku cuci langsung aja pakai air mengalir gitu ya teman-teman. Aku cuci kayak seperti aku itu nyuci piring. Nah teman-teman gimana nih, udah pada dicuci belum tuh kipas-kipasnya? Boleh diintip-intip dulu ya, siapa tahu ada yang lupa kalau misalnya kipasnya itu udah tebel debunya ya teman-teman. Ayo kita cuci kipasnya tuh sama-sama biar aku temenin, karena aku juga lagi cuci-cuci kipas. Dan itu udah selesai ya aku untuk bersihin. Jadi ini mau aku lap-lap dulu. Itu aku lap dulu pakai serbet ya, atau pakai kain lap gitu. Terus setelah itu baru aku lap pakai tisu, jadi biar lebih kering sempurna gitu ya teman-teman. Dan setelah itu untuk kipasnya sendiri itu juga aku lap-lap. Jadi kalau untuk bagian kipasnya ini itu aku nggak takut ya, agak takut gitu kalau misalnya pakai air untuk ngebersihinnya. Makanya ini aku lap-lap aja pakai kain yang agak lembab gitu ya, nggak ada airnya, tapi
ya pokoknya lembab lah ya, sedikit ada airnya gitu, ada antara kering dan basah gitu ya Nah, jadi teman-teman. setelah ini tuh aku langsung aja mau pasang untuk baling-balingnya dan juga penutupnya. Jadi dulu itu aku nggak pandai ya buat ngelepasin si baling-baling kipas angin ini. Jadi dulu itu aku kalau nyuci bersihin kipas itu ya cuman aku lap-lap doang gitu, nggak bisa aku ngebukain. Tapi lama-lama aku itu ngelihat vlognya teman-teman itu pada dibukain baling-balingnya. Jadi aku berusaha itu untuk mencari tahu gimana sih sebenarnya cara ngebuka baling-balingnya, dan alhamdulillah sekarang itu aku udah bisa ya teman-teman. Dan ini lanjut lagi, jadi ini tuh ceritanya langsung kita next ke sore hari gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh sore hari habis asar itu aku masih pakai mukena ya, karena tadi tuh aku sempet mau cari jilbab tapi nggak nemu, ya udah aku pakai mukena aja. Ini aku mau angkat-angkat dulu pakaian karena ini itu udah sore, udah hampir hujan ya, karena itu seperti yang teman-teman lihat itu cuacanya udah mendung. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.